Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap tentunya Bapak Ibu tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar suara saya dan melihat wajah saya, ya. Oh haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengawali apapun yang kami kerjakan dan lakukan dengan terima kasih. Bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih yang tak terhingga buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu, bahwa hati kami lebih melekat kami kepada Engkau Tuhan. Supaya kami menikmati semua karya-karya-Mu dalam kehidupan kami dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Amos. Kitab Amos 5 ayat yang ke-21 dan 22. Sekian bunyi firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatmu berupa ternak yang tabun, aku tidak mau pandang. Di kitab Amos diberikan perikop yaitu ibadah Israel dibenci Tuhan. Dan saya akan memberikan judul yaitu bagaimana kita beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kitab Amos menulis, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kenapa? Apa yang salah di dalam mereka beribadah? Kalau kita baca di dalam Injil Matius 15, mari kita baca Injil Matius 15 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Rupanya ya, mereka memuji Tuhan ya, mereka mendengarkan firman Tuhan dalam beribadah, tetapi hatinya tidak di situ. Hatinya tidak tertuju kepada firman Tuhan, tidak tertuju kepada puji-pujian yang dipujikan. Mulutnya asal menyanyi, tapi pikirannya ke sana kemari, ke situ, jalan-jalan. Habis ini kemana ya? Habis ini makan di mana ya? Habis ini apa lagi ya? Pikirannya berjalan. Sementara mulutnya mengatakan, oh haleluya Tuhan baik. Tidak sinkron. Ya, sehingga dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, karena tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, hati dan pikir, mulut dan pikiran jalannya beda. Satu di sini, satu di sana. Tidak bersama-sama, berjalan seiringan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku membenci, menghinakan perayaanmu. Meskipun ada gambus dan kecapi dikatakan di situ. Lalu kalau kita lihat lagi, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Loh, kenapa? Apa yang salah? Pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa Tuhan berkata begini? Kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Rupanya sebelum kita datang kepada Tuhan, kita disuruh berdamai dulu dengan setiap orang. Bisa saja kita duduk di samping kita orang yang gak kita sukai, sehingga kita gak sejahtera. Bisa kan itu terjadi? Bangkunya sudah penuh semua, tinggal ada satu bangku yang kosong. Ternyata dia. Lu lagi. Ibadah jadi kurang enak. Hati kita belum berdamai. Padahal firman Tuhan katakan,
Kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Lalu dikatakan di sini lagi, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Bukankah Tuhan suka kalau kita mempersembahkan kurban bakaran itu kurban yang berupa ternak yang tambun, yang tidak bercacat, yang tidak pengkor istilahnya ya, tidak ada cacatnya. Tapi kenapa Tuhan tidak suka? Apa yang salah? Meskipun di dalam kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, kata Tuhan, tidak akan kau pandang hina. Kenapa Amos ibadahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita tahu sekarang, karena yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sinkron dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kita juga belum berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita bergereja, yang tinggal di gereja, jemaat satu sama lain. Kita datang kepada Tuhan, pemazmur mengatakan, aku tidak pandang hina untuk hati yang hancur, hati yang remuk. Tuhan tidak pandang hina. Karena hati yang hancur, hati yang remuk, hati itulah yang membutuhkan Tuhan. Hati itulah yang ingin dijamah Tuhan. Hati itulah yang akan diperbarui oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun waktu kita beribadah, kita tidak melakukan hal-hal seperti ini, tetapi biarlah semakin kita tahu, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama seperti orang-orang Israel, sehingga ibadahnya bukan lagi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ibadahnya dibenci oleh Tuhan. Dan itu yang rugi adalah kita sendiri. Kalau Tuhan tidak hadir dalam ibadah kita, kalau Tuhan tidak melawat kita, bukan Tuhan tidak pernah rugi dengan apa yang Dia lakukan, tetapi kita yang membutuhkan kehadirannya, membutuhkan lawatannya, membutuhkan hadiratnya, kita akan rugi besar. Oleh karena itu pada saat ini, biarlah waktu kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar mencari Tuhan. Mulut kita mengagungkan Tuhan. Pikiran kita serius, konsentrasi dengan firman. Sehingga firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Berkembang, bertumbuh, dan kita senantiasa diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saat ini kita mempersilakan Tuhan untuk mengubah. Kita persilakan firman-Nya untuk menjamah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, ampuni kami jikalau kami pernah melakukan hal-hal yang salah pada saat kami beribadah. Ampuni kami Tuhan, dan bimbing kami, berikan kami pencerahan untuk kami melakukan yang benar di hadapan-Mu pada saat kami rindu berjumpa dengan Engkau, supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami mengalami suatu terobosan, kami mengalami suatu pemulihan, kami mengalami mujizat yang besar Tuhan, pada saat kami berjumpa dengan Engkau yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya di dalam tangan Tuhan ada pemulihan, di dalam tangan Tuhan ada penjagaan dan perlindungan. Dan saya percaya setiap kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.